Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan nama saya Muhammad Arkan Mufli. Saya Tasya Fadila Naswasama. Saya Yuwaina Mardia. Saya Masih Syarani Putri. Di sini kami akan berceramah yang berjudul Menjaga Akhlak di Era Modernisasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur kepada kita semua, sehingga saya dan teman-teman saya bisa menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Akhlak di Era Modernisasi. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang akhlak dan modernisasi, karena pentingnya akhlak dalam Islam. Islam adalah salah satu agama yang sempurna. Islam bukan hanya mengatur ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga mengatur akhlak manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi ini tuh disebutkan bahwa akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, karena setiap ajaran Islam selalu mengarah kepada pembentukan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Rasulullah tuh bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini tuh menunjukkan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak manusia. Karena itu, ukuran kemuliaan seorang di sisi Allah bukan hanya banyaknya ilmu, melainkan juga bagaimana akhlaknya kepada Allah dan sesama manusia. Yang berbahagia, kita akan membahas sumber akhlak. Sumber akhlak dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam materi dijelaskan bahwa ukuran baik dan buruk menurut Islam bukan berdasarkan pendapat manusia, tetapi berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena manusia kadang menganggap sesuatu itu baik, padahal belum tentu baik menurut Allah SWT. Maka seorang muslim harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Allah SWT berfirman, dan sungguh engkau benar berbudi pekerti yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam akhlak. Beliau jujur, amanah, penyayang, penyabar, dan pemaaf. Sebagai umat Islam, kita harus mencontohkan akhlak beliau. Yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu ada akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji, yaitu akhlak yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang yang jujur, sabar, rendah hati, dan suka menolong. Orang yang memiliki akhlak mulia akan dicintai manusia dan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela, yaitu akhlak yang buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang yang berbohong, iri hati, sombong, ghibah, suka memfitnah, dan berkata kasar. Dalam materi ini dijelaskan bahwa ghibah dan buruk sangka termasuk akhlak yang tercela dan harus dijauhi. Di zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang mudah menghina dan juga mudah mencaci maki orang lain. Padahal setiap ucapan dan tulisan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian, sekarang kita akan membahas tentang tantangan akhlak di era modernisasi. Sekarang kita hidup di zaman modern, teknologi berkembang sangat cepat, seperti handphone, internet, dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan manusia. Modernisasi memang memberikan banyak manfaat, tetapi dalam materi dijelaskan bahwa modernisasi juga membawa dampak negatif jika tidak digunakan dengan baik. Di antaranya maraknya pergaulan bebas, kekerasan, hedonisme, gaya hidup berlebihan, dan menurunnya nilai agama. Bahkan banyak anak-anak muda yang lebih sibuk menjaga citra di media sosial daripada menjaga akhlaknya. Ada yang mudah berkata kasar, mudah menghina, mudah menyebarkan fitnah, dan melupakan adab mereka kepada orang tua dan guru. Inilah tantangan yang besar bagi umat Islam saat ini. Ini yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas cara menjaga akhlak di zaman modern. Agar kita tidak terbawa arus modernisasi yang negatif, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan doa. Karena hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah menjaga akhlak.
Yang kedua, ini memilih lingkungan yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi akhlak seseorang. Dalam materi dijelaskan bahwa lingkungan pendidikan menjadi faktor penting pembentuk akhlak manusia. Kalau berteman dengan orang baik, insya Allah kita menjadi orang yang baik juga. Kalau berteman dengan orang buruk, kita juga mudah terpengaruh. Nah, yang ketiga, bijak menggunakan teknologi. Gunakan media sosial untuk dakwah, belajar, berbagi ilmu, dan menyebarkan kebaikan. Jangan gunakan teknologi untuk menyebarkan kebencian, membuka aib orang lain, atau melakukan hal yang dilarang agama. Selanjutnya, yang keempat, membiasakan akhlak mulia. Akhlak baik harus dilatih setiap hari. Mulailah dari hal kecil, seperti berkata jujur, menghormati orang tua, sopan kepada guru, membantu teman, dan menjaga lisan. Karena kebiasaan yang terus dilakukan akan membentuk karakter seseorang. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemajuan zaman tidak boleh membuat kita kehilangan akhlak dan nilai agama. Teknologi boleh maju, ilmu boleh tinggi, tetapi akhlak harus tetap dijaga. Karena bangsa kuat bukan hanya bangsa yang maju teknologinya, tetapi bangsa yang mulia akhlaknya. Mari kita menjadi umat Islam yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam dan akhlakul karimah. Semoga Allah SWT membimbing kita menjadi hamba yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ceramah dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat menerima hal baiknya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.